Untuk Pilkada Jakarta, sejak awal Presiden PKS Ahmad Saiku sudah memberikan arahan agar mengusung kader sendiri. Nah, pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Nah, dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan? Kita juga tidak pernah paham bagaimana strategi dan alur pikir model komunikasi politik PKS ya. PKS selama ini memang selalu mengidentifikasi dirinya sangat dengan Anies Baswedan. Dan bahkan ketika suara mereka naik signifikan 2019, 2024 itu dikaitkan dengan sikap politik mereka yang selalu ikut dengan Anies Baswedan. Dan bahkan ketika suara mereka paling kuat di Jakarta di 2024 ini itu tidak Hmm. terlepas dari identifikasi Anies dengan Anies Baswedan. Tapi ini kan tidak berlangsung lama mestinya oleh PKS. Kenapa begitu? Jadi PKS harus mulai melihat Anies Baswedan ini seorang politisi. Dulu Hmm. dekat identik dengan PKS. Iya kan? 2024 identik dengan Nasdem. Faedahnya juga didapatkan oleh Nasdem. Di dapil-dapil yang selama ini Nasdem tak ada calon anggota dewan atau dewan terpilihnya juga mulai muncul. Di Banten salah satunya. Kemudian di 2024 dalam konteks Pilgub, kemudian ya harus diakui Anies itu mulai diasosiasikan dengan PKB, tak lagi dengan PKS. Artinya apa? Yang ingin mendapatkan faedah Anies Baswedan itu bukan lagi hanya PKS. Jadi dalam konteks inilah mestinya PKS harus mulai berpikir, harus keluar dari bayang-bayang mendapatkan keuntungan secara elektoral dari Anies Baswedan. Untuk konteks Pilgub ini saya kira nggak ada lain bagi PKS harus mampu memajukan kader mereka untuk bisa bertanding. Minimal jadi wakil. Kenapa wakil, Bang? Saya kira penjelasannya tiga hal. Pertama, dari segi popularitas dan elektabilitas, kader-kader PKS yang dimunculkan kepada publik itu tidak sekuat Anies Baswedan, tidak sekuat Ridwan Kamil, dan tidak sekuat nama-nama lain. Jadi wajar kalau kemudian PKS ini seakan-akan portofolio portofolio politiknya untuk Jakarta hanya sebatas calon wakil gubernur. Itu prinsipnya. Yang kedua, PKS ini tidak bisa maju sendiri tanpa berkoalisi dengan partai yang lain. Sekalipun pemenang pileg, tapi suaranya belum genap sebagai syarat partai politik tunggal untuk mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Kalau mau ditambahkan variabel logistik. Jadi Hmm. PKS ini kan dinilai tidak terlampau punya logistik untuk memanaskan mesin-mesin politik di tengah persaingan yang saya kira membutuhkan logistik yang cukup berlimpah, salah satunya di Jakarta. Jadi tiga hal ini yang sepertinya membuat kenapa kader-kader PKS ketika disampaikan kepada publik tidak langsung mendapatkan sambutan dari partai-partai lain. Saya menghitung sejak lama PKS ini kan paling awal sebenarnya mengumumkan nama-nama kader mereka yang akan diusung di Jakarta. Ada 3 orang. Tapi kita cek satu persatu. Kok rasa-rasanya tak ada partai politik lain yang langsung nyambar Hmm. tertarik untuk menjadi koalisi dari PKS. Tapi beda ceritanya. Ketika Anies muncul, PKB langsung deklarasi. Ketika Ridwan Kamil muncul oleh Golkar dikasih mandat untuk Jakarta dan Jawa Barat, 2 partai langsung nyorong, yaitu Gerindra dan PAN. Bahkan Projo yang dianggap sebagai replika dari politik Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Itu artinya apa? Karena sosok Ridwan Kamil relatif punya daya jual dibandingkan dengan nama yang lain. Kalau kader PKS itu punya nilai jual, popularitasnya oke, elektabilitasnya mantap, saya kira partai-partai yang lain akan berbondong-bondong ya untuk memberikan dukungan politiknya dan itu tidak dimiliki. Dalam konteks itulah ketika ada tawaran dari kubu Kim memberikan karpet yang cukup lebar kepada PKS sebagai calon wakilnya Ridwan Kamil, kalau itu fix, disetujui dan firm, saya kira kesempatan ini harus diambil. Tak perlu istikharah politik, tak perlu lagi lama, tak perlu lagi bicara tentang Dewan Suro. Udah ambil aja ini barang. Hitam di atas putih, sepakati, dan langsung tentukan kapan harus segera mendaftarkan ke KPU Jakarta. Itu saja, Bang. Politik ini kan Hmm. soal untung dan rugi, bukan hal yang lainnya. PKS punya kesempatan 5 tahun menata kembali kekuatan politiknya di Jakarta, mendapatkan kekuatan politik yang berlimpah, ketimbang harus berada
di bawah bayang-bayang Anies Baswedan berharap akan mendapatkan suara yang banyak. Saya kira itu juga tidak terlampau terbukti. Dalam konteks politik nasional, suara kenaikan PKS kan nggak signifikan. Kalah jauh dari Nasdem, kalah jauh dari PKB. Justru Nasdem lah yang mendapatkan begitu banyak berkah elektoral dalam konteks pileg di 2024 ketimbang PKS. Ini yang saya sebutkan. PKS mulai bangun strategi politik yang lain yang tak melulu mengandalkan Anies sebagai ujung tombak untuk mendapatkan pemilih-pemilih, terutama di kalangan pemilih Islam perkotaan. Karena faedahnya Anies ini terbagi ke PKB, terbagi ke Nasdem, dan terbagi juga ke PKS. Tapi karena ini kemudian dibagi tiga, maka suara PKS tidak terlampau signifikan. Makanya bagi saya, ketika muncul supaya tawaran PKS jadi wakilnya Ridwan Kamil, saya kira ini adalah golden ticket sebenarnya bagi PKS supaya kader terbaik mereka bisa bertanding di Jakarta. Nah, ini menarik ini. Kalau misalnya skenario ini yang terjadi ya, katakan aja misalnya tadi yang Bung Adi bilang PKS menerima tawaran Kim gitu ya untuk bergabung dan mendapatkan tiket cawagup gitu. Nah, tapi kan ini peluang Anies kan belum habis karena kan bisa aja PKB yang sudah mengusung Anies kemudian bergandengan dengan PDIP dan itu sudah memenuhi 20% kan persyaratan gitu. Nah, ini kan jadinya tadi kalau kembali ke awal ya soal partai ulangan, big match antara kubu pemenang pemilu, kubu penguasa dengan kubu oposisi menjadi berlanjut, tapi ini PKB dan PDIP melawan Kim dan PKS gitu. Menurut Anda gimana ini skenario seperti itu? Kalau kalau PKB dan PDIP bergandengan tetap mendukung Anies. Ya, saya kenapa ngomong soal kemungkinan big match di Jakarta? Ini kan yang hanya tampak di permukaan saat ini, Bang. Ini kan bukan pada level tataran-tataran yang lebih serius. Ke depan mungkin akan konfigurasinya makin rumit. Misalnya begini, kalau memang PKB dan Nasdem itu serius ingin berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran, bukan tidak mungkin persoalan jagoan mereka di Jakarta akan dinego. Bisa tidak Hmm. PKB dan Nasdem itu tidak usung Anies kalau mau gabung dengan Prabowo dan Gibran. Apapun judulnya, Anies itu dianggap sebagai sosok yang iman politiknya berbeda. Nolak IKN, infrastruktur itu kemudian dikritik, makan siang dikritik, susu gratis dikritik. Untuk apa? Ini kan belum diamplifikasi. Nah, ini Hmm. akan menjadi variabel yang turut mendinamisasi bagaimana pertarungan politik di Jakarta itu mungkin tidak sehitam putih apa yang kita bayangkan. Apalagi rekomendasi PKB ini kan hanya sebatas pengurus Jakarta, belum lagi pada level pusat. Kalau tiba-tiba pusatnya itu bilang batalkan rekomendasi PKB ke Anies di Jakarta, maka sulit bagi Anies untuk mendapatkan dukungan partai ya, minimal dari PKB. Jadi bagi saya kalau mau menertibkan koalisi Prabowo dan Gibran juga harus dimulai dari sikap politik PKB dan Nasdem, Bang. Hmm. Sama soal pilkada serentak. Bisa tidak partai-partai yang Kim plus sebut saja PKB dan Nasdem yang diasosiasikan soal kemungkinan mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran, pilihan politik mereka pilkada seirama dengan mereka. Kalau tarikan napas politik ini dimainkan, maka PKB yang saat ini sudah memutuskan Anies, mungkin di kemudian hari akan berubah. Termasuk Golkar. Ketika Golkar meyakini bahwa Golkar itu bagian dari Kim, kan sebenarnya Golkar sedang melakukan negosiasi ulang. Kalau mau jujur, Golkar ini kan punya kecenderungan ingin memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena Hmm. secara kalkulasi politik, Ridwan Kamil itu jauh lebih rasional, realistis, menang di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Tapi karena Golkar ini bagian dari Kim, ketika Partai Nasdem, maksud saya Gerindra, dan PAN tertarik mengusulkan Ridwan Kamil, ini kan dinegosiasikan. Tidak kemudian misalnya bahwa Golkar harga mati RK di Jawa Barat nggak bisa karena tarikan nafasnya adalah Kim. Oleh karena itu partai-partai yang di luar Kim sebut saja PKB dan Nasdem kalau memang betul ingin menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran ini juga bisa dinegosiasikan. Bisa tidak Nasdem PKB tidak mengusung calon-calon yang selama ini mazhab politiknya itu bertabrakan dengan Prabowo. Kalau Artinya itu Anies Artinya Anies nggak dapat tiket berarti ya. minimal Ini kan lagi rame juga di medsos ini para pendukung Anies ya, pendukung Abah, nah, istilahnya itu pendukung Abah Anies
yang menarasikan, wah sekarang ini ada cawe-cawe lagi, Anies dijegal dengan cara apa namanya, yaitu PKS dirayu untuk masuk dan seterusnya. Jadi ada upaya menjegal supaya Anies nggak dapat tiket gitu. Gimana menurut Anda pandangan semacam itu? Bagi saya terlampau berlebihan menggunakan istilah dijegal ya. Itu sangat bombastis dan sangat hiperbolis. Dalam politik kita, mengajak partai-partai pindah satu koalisi dengan koalisi yang lain, itu bukan pencegalan. Itu Eh, bagaimana mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik. Di tempat-tempat yang lain, partai-partai yang potensial mendukung calon lain, itu dirayu supaya melawan kotak kosong. Apakah itu pencegalan? Bukan pencegalan. Ini adalah strategi partai supaya memenangkan pertarungan dengan mudah. Jadi ketika PKS diajak atau mungkin PKB diajak, Nasdem diajak, bahkan PDIP diajak misalnya untuk mendukung Ridwan Kamil di Jakarta, apakah itu penjagalan? Tidak. Ini kan soal kuat-kuatan bagaimana mengkalkulasi dan menumpuk kekuatan politik supaya kalau bertanding menang. Kan itu saja hmm. judulnya. Ya Itu kalau mau taktik biasa aja itu ya. itu Itu biasa taktik saja. biasa aja dalam permainan dalam apa pilpres atau pemilu lah ya, Pemilu pilgub, itu biasa. pilkada. Fenomena fenomena kota kosong di berbagai tempat itu kan adalah strategi supaya jadi gubernur, bupati, dan wali kota dengan cara mudah. Nggak perlu ada kampanye yang dilakukan Hmm, hmm, kosong. hmm. Nah, kalau bisa sebisa mungkin di Jakarta ada calon tunggal, kenapa tidak bisa dilakukan? Apakah itu penjagalan? Tidak juga. Karena pada saat yang bersamaan PKB, kubunya Anies, ini tertarik kok sama Kaisang. Gimana ceritanya mau ada penjagalan? Ada penjagalan, tapi ingin merayu anak presiden jadi wakilnya. Ini ceritanya menang mudah, Bang. Jadi ketika PKB mengusulkan Anies berkoalisi dengan Kaisang jadi wakilnya, ini kan ceritanya PKB ingin menang mudah. Anies punya Hmm, elektabilitas kuat, wakilnya anak presiden yang kemungkinan akan diusung oleh Kim, maka ini akan mempertemukan dua kutub besar. Kalau dua kutub besar ini kemudian bisa bersatu dalam Pilgub Jakarta, ya sudah selesai. Kelihatan siapa pemenangnya. Lalu kemudian apakah Golkar akan mengatakan bahwa Ridwan Kamil dicegal? Enggak juga. Ataukah misalnya PKB dan PKS teriak-teriak kader dan calon mereka dijegal? Enggak juga. Ini kan soal bagaimana meyakinkan orang lain dan partai supaya mau berkoalisi dengan mereka. Kalau at the end of the day-nya misalnya PKS masuk angin, gabung dengan Kim, PKB juga masuk angin, Nasdem juga masuk angin. Apakah bukan penjegalan? Tidak. Partai-partai itulah yang secara sukarela pindah ke lain hati. Oke, Bung Adi Prayitno, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.